Untuk memilih putri yang paling cocok sebagai ratu, Raja memerintahkan untuk membuat bingkai foto untuk memeriksa fisik setiap orang. Tapi segera ketiga putri itu bisa lewati. Tanpa diduga, pelayan sang putri juga sangat ketat dengan mereka. Melihat kejadian seperti itu, Raja tidak punya pilihan selain membuat rencana lain. Perintahkan pelayan untuk memindahkan meja. Taruh 3 gelas anggur di atasnya. Beritahu ketiga putri, ini segelas anggur beracun. Kali ini bukan hanya tentang keberuntungan tetapi juga tentang keberanian. Biarkan para budak meminumnya terlebih dahulu. Memang seorang budak minum anggur beracun. Melihat itu, para putri pun mengubah wajah mereka. Raja tidak ingin mempermalukan mereka. Katakanlah mereka bisa menyerah. Segera seseorang memilih untuk abstain. Dua lainnya menerima tantangan itu. Azen tidak ragu untuk mengambil gelas anggur dan meminumnya. Untungnya, ini bukan alkohol beracun. Tapi sekarang sudah terlambat untuk berpikir lagi. Akhirnya memilih mengalah. Melihat itu, Azen menghabiskan 2 cangkir yang tersisa. Tapi dia masih baik-baik saja. Ternyata dia selalu percaya bahwa Raja adalah orang yang baik hati. Tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah tanpa alasan. Dan nama budak yang mati itu juga palsu. Keberanian dan keberanian Azen sangat mengagumi sang raja. Segera ingin dia menjadi ratunya. Namun hasil ini mengecewakan hadirnya Awei di sini. Sejak itu, dia menyerah pada dirinya sendiri. Nikmati alkohol sepanjang hari. Bahkan melihat pertunjukan teater. Kisah cinta antara raja dan Azen. Tidak bisa tidak menembak. Serentak. Yang lainnya sangat tidak senang dengan pilihan raja. Dia harus dinobatkan sebagai ratu. Karena para bandit sebelumnya juga dijebak oleh mereka. Tidak berpikir bahwa nasib Azen akan begitu baik. Dan dia gagal dalam tes anggur beracun. Kemudian dia ingat itu di istana. Menemukan Awei melihat Azen dengan mata yang sangat berbeda. Jadi dia menemukan cara. Keesokan harinya dia pergi menemui raja. Ucapkan beberapa patah kata di udara. Beritahu raja bahwa seseorang juga tertarik pada Azen. Bahwa orang ini adalah Awei. Meskipun raja juga sangat marah. Tapi pihak lain adalah utusan dari negara tetangga. Dia baru saja dikirim ke sini. Sebelum pergi, raja meminta Azen menampilkan tarian untuk Awei. Padahal di dalam hati mereka masih saling peduli. Tapi mereka juga mengerti itu sejak perpisahan ini. Tidak pernah melihatnya lagi. Namun saat Awei hendak pergi, seorang pelayan Zen menahannya. Katakan bahwa Azen ingin bertemu dengannya lagi. Jadi Awei berpura-pura menjadi pedagang dan menyelinap ke istana. Dan setelah Azen mengetahuinya, salahkan saja hamba yang berbuat tanpa berpikir. Tapi di dalam hatinya dia masih ingin bertemu dengan Awei. Dia tidak tahu bahwa semua ini diatur oleh seseorang. Juga pada saat yang sama, Awei menyesal tidak mendengarkan Azen. Jika mereka melarikan diri bersama, maka mereka tidak perlu berada dalam situasi seperti ini. Tapi sekarang Azen sudah menikah dan permaisuri. 2 orang hanya bisa melepaskan. Tidak mengira raja menerima berita itu dan pergi ke sana. Tepatnya melihat ini, menjadi sangat marah. Raja memutuskan untuk mengeksekusinya di depan umum. Ratu akan segera dieksekusi. Tapi kemudian sekelompok pengemis berdiri. Mereka memohon kepada raja untuk membiarkan mereka menyentuh ratu. Ternyata hukum pertama negara mengatur. Orang yang akan dieksekusi tidak memiliki hak asasi manusia. Jadi pengemis pun bisa menyentuh ratu. Dalam keputusasaan, raja tidak punya pilihan selain setuju. Tiba-tiba, Azen diculik. Seorang Wei datang untuk menyelamatkannya. Tapi karena hubungan mereka, Awei tidak berani terburu-buru pulang. Sebaliknya, kelilingi dunia dengan Azen. Karena cedera sebelumnya. Juga, tidak ada makanan di padang pasir. Awei dengan cepat kehilangan kesadaran. Ketika raja muncul, dia tidak bisa melepaskan tangan Azen.
Dia tidak punya pilihan selain merendahkan diri untuk membawa Azhen kembali. Tapi ditolak. Dia menjadi marah. Raja memerintahkan semua orang untuk tidak membantu Azhen. Dipaksa menemui jalan buntu. Dia harus kembali ke istana. Perdagangkan kebebasannya untuk hidup demi Awei. Tunggu sampai Awei bangun. Hanya bisa ditukar dengan kekecewaan. Nasib antara dia dan Azhen berakhir di sini. Tapi tidak lama kemudian, seorang Zen menyusul mereka. Ternyata Xiao Mei mengetahui bahwa rencananya untuk menjadi permaisuri telah gagal. Jadi, bersama para jenderal kerajaan, mereka berkolusi dengan para pejabat. Raja tidak memiliki persiapan sama sekali. Dikelilingi dan tidak dapat kembali. Hanya bisa lari karena malu. Dan Azhen mendapat bantuan dan melarikan diri. Menghadapi permintaan bantuan Azhen, tentu saja Awei tidak bisa mengabaikannya. Untungnya mereka tiba tepat waktu, menghalangi jalan pemberontak. Raja juga menyimpan kekuatannya. Pada saat ini, seorang pelayan Zen mencuri harta Xiao Mei, tapi terjebak dalam pertempuran. Perselisihan pecah antara kedua belah pihak. Xiao Mei ditusuk sekali di perut. Meskipun dia akhirnya membunuh orang, tapi tidak bisa lari. Setelah kejadian ini, Raja tidak lagi ingin bersama Azhen. Jadi dia memilih untuk melepaskan. Ini membuat Azhen sangat emosional. Dia mengatakan bahwa jika dia memiliki dua hati, pasti akan meninggalkan satu hati untuk Raja. Sayangnya, dia hanya punya satu. Raja tahu, Azhen tidak bisa bersamanya. Tapi dalam cinta, siapapun yang datang lebih dulu akan mendapat yang pertama. Sampai akhir cerita, Awei membawa Azhen kembali ke rumahnya. Mereka hanya ingin memiliki kehidupan yang damai dan bahagia.